Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkali. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih teman-teman. Alhamdulillah kita sekarang bersama Abah lagi. Dan insya Allah kita akan bincang-bincang lagi, bicara santai tapi insya Allah penuh dengan manfaat. Amin. Ya, memperoleh cuma air putih doang ya, nggak ada apa-apanya. Tidak apa-apalah. Episode selanjutnya udah ada apa-apanya lah. Atau mungkin yang punya kopi mau jadi sponsor nggak apa-apa di sini ya. Yang punya mie ayam boleh. Yang punya snack mau sponsor ditaruh sini ya boleh. Ya Bah, kira-kira kita mau bicara apa nih Bah? Seperti yang Abah tadi sampaikan bahwa kita akan cerita tentang 3 hal ini. Dalam kitab teman-teman bisa buka dalam Nashul Ibad. Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini ada pada diri kita, maka insya Allah itu jalan menuju ridhonya Allah. Amin. Yang pertama itu man la ada balahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya sopan santun, tidak berakhlak, itu tandanya bahwa dia belum punya ilmunya atau tidak berilmu. Apakah keadaan akhlak harus di atas ilmu? Betul. Jadi akhlak itu harus di atas ilmu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa lahirnya akhlak juga karena ilmu. Tapi ketika ilmu ada, akhlak datang, maka posisikan akhlak di atas ilmu. Begitu. Seperti iman dan Islam. Kan nggak bisa dipisahkan. Iman, Islam, Islam, iman, iman dulu, Islam dulu. Iman. Ya iman dulu, baru Islam. Iman percaya, Islam berserah diri. Gimana bisa berserah diri kalau tidak percaya dulu sama Allah? Makanya orang meninggal dunia mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Hadis itu semuanya pertama kali pasti menceritakan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Jadi kembali lagi, adanya adab akhlakul karimah itu kan adanya ilmu. Mungkin nggak orang yang dia akhlaknya baik nggak punya ilmu? Kecil kemungkinannya. Walaupun ada saja, dia adabnya sopan, tapi nggak pernah sholat gitu. Ada sebuah daerah bahasanya santun, tapi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar gitu. Adabnya ada, tapi ilmunya nggak ada. Kenapa? Sholatnya enggak. Yang dibahas oleh para ulama itu adalah akhlak yang betul-betul lahir dari ilmu, bukan akhlak yang lahir daripada adat kebiasaan. Ikut-ikutan orang tuanya sopan-sopan, sholat kagak, ngaji kagak. Ya kan ada orang sopan sampai minum bir sopan, mereka minum bir. Ya ada itu. Abah tuh melihat, mengalami dan tahu orangnya gitu. Siapa namanya? Nah, Aib itu. kalau ketemu sopannya minta ampun luar biasa. Sholat enggak, tapi minum suka gitu. Kayak bismillah enggak, Pak? Enggak. Naik mobil tuh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat mah enggak. Jadi bukan adab lahir dari adat, tapi adab sopan santun akhlaknya lahir daripada ilmu. Jadi orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, itu tandanya tidak berilmu. Begitu. Ketika cari ilmu kemudian dapat akhlak, maka posisikan akhlak di atas ilmu. Ya, ada orang yang pokoknya suka liatin seorang gitu. Ih, bener-bener ya dia, pecinya bagus, bajunya bagus, sarungnya bagus. Tapi kalau sholat cepat-cepat nggak ada qoblah, nggak ada ba'da, diomongin habis-habisan. Oke, dia qoblah, dia ba'da. Tapi dia nggak khusus sholatnya. Kenapa? Dia liatin orang itu terus. Sekarang orang ini santai di sholatnya. Qoblah enggak, ba'da enggak gitu. Tapi dia santai. Yang bagus yang mana? Orang yang kesel qoblah ba'da, orang yang nggak qoblah berarti nggak kesel. So, kan bisa dilihat sendiri. Memang nggak harus qoblah semua. Ya, kalau qoblah semua kan nggak rame. Maksudnya gimana? Kalau ada orang yang kepleset, siapa yang nolongin? Kalau ada yang nanya, siapa yang jawab? Jadi jangan dibikin kaku agama ini. Ada orang yang nggak pernah tahajud, benci, apa urusannya gitu? Berarti dia ahli surga banget ya? Iya. Ih, kamu tuh yang nggak mau sholat duha. Ih, bener-bener kamu ya. Malamnya sesat. Nggak usah begitu, biasa aja, santai aja gitu. Aku tuh tiap hari 5 juz ngaji tahu. Kamu
kamu 5 ayat aja, 5 ayat aja malas sekali. Dia 5 ayat, tapi dia mah nggak dengki ke orang. Dia 5 juz ngomongin orang. Bukan berarti harus niru yang 5 ayat loh. Gitu ya, harus sabiqul khairat. Dia tuh sibuk-sibuk ngukos nggak kayak kaya, heran. Ngapain tuh? Jangan, nggak usah begitu. Ngurusin orang nih. Ya, dari dulu dia tuh kayak gitu terus ya. Dari dulu jelek terus ya. Dari dulu kok ada bagusnya dia. Ya, yang nggak bagus tuh dia, bukan orangnya itu. Dianya yang nggak bagus. Karena hidup selalu pasti ada bagian penilai, selalu ada dewan juri, ya begitu ya. Kan jadi dewan juri itu kan melihat yang jelek-jeleknya. Orang kalau berbuat baik, santai aja. Ketika berbuat nggak baik, kamu ya nggak jangan begitu. Kenapa ketika berbuat baik nggak dipuji? Ketika berbuat jahat dimaki-maki. Jadi kalau orang nggak malu berbuat maksiat di medsos, kenapa kita harus malu berbuat baik? Baca Quran, direkam, diupload. Jangan dibawa kaku juga. Nanti kalau aku upload jadi ria. Nah, udah kepikiran ria lagi. Kerjain aja. Yang bilang ria itu biasanya orang lain. Kalau kalimat ria udah timbul dari diri kita, gitu udah nggak bagus kita. Memang terkadang ada yang harus disembunyikan, terkadang ada yang harus diperlihatkan. Dokter ahli bedah, tapi dia nggak pernah bikin dokter ahli bedah khusus, dokter dia nggak pernah ngomong begitu, kan orang nggak mau datang. Termasuk juga orang yang bagus bacaan Qurannya, ahli Quran, ahli tajwid, Ustadz Ihsan, tempelin, orang nggak bakalan salah. Itu ria nggak ria dong, nggak ria. Kenapa kita kalah sama bidan Ani, bidan Yuni, kan begitu? Kenapa? Kan biar orang tahu dia bidan. Nah sekarang ada banyak orang yang mau belajar ngaji, tapi mana ustadz yang ahlinya? Kenapa nggak ditempel? Takut ria lah. Kapan orang bisa ngajinya? Berarti kita pandai menempatkan ya. Gitu. Nanti kalau TP nggak berakhlak lah, apa urusan tidak berakhlaknya itu suka salah penempatan tuh begitu. Ini disangka nggak berilmu, justru biar orang tahu kita berilmu, nggak apa-apa. Nanti salah pula cari gurunya. Ketika salah cari guru dia marah lah, lu nggak bilang dia ahlinya kan begitu. Ya, jadi man ada baru ilmu. Nah, orang yang tidak beradab itu ya orang kurang ilmu. Yang kedua, man sabrolahu ladinalahu. Gimana mau sabar kalau nggak paham agama, gitu aja. Adin an-nasihah, agama itu nasihat. Nah kalau anti nasihat yang anti agama, dikritik marah anti agama, nggak sadar kan karena dinasihatin nggak terima, sedangkan agama itu adalah nasihat. Kan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, kan itu tetap nasihat. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nasihat bukan? Itu teh nasihat dari Nabi, dari Allah. Jadi kalau pengen sabarnya benar ya harus paham agama. Menyeluruh ya nggak menyeluruh juga, paham agama ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau belajar fikih, belajar usul fikihnya gitu. Belajar sedikit fikih, belajar usul fikih, usulnya gitu. Perempuan haram masuk ke masjid, nggak boleh sholat di masjid, di rumah aja, ke pasar dibiarin. Itu tandanya belajar fikih tapi nggak belajar usul fikih, begitu. Nah, di masjid dilarang, di pasar ramai perempuan, kan aneh. Kan dalam fikih dikatakan ya lu belajar fikih doang, usulnya nggak dipelajari, gitu. Ya. Jadi ke masjid takut, ke pasar nggak takut, ke mall nggak takut, kan begitu. Jadi jangan kalau kurang pandai jangan dilihatin banget gitu ya, gitu. Ya, gitu. Kurang. Ya kan ada tuh kalau udah baca Quran jangan dicium. Nabi tidak mencium dulu, belum ada mushafnya. Gimana mau cium? Begitu. Ya ada, kadang ada hal-hal yang ini. Zaman Nabi kan belum ada, semuanya ada di tulang, sudah di sini, gitu ya. Di tulang, di kayu-kayu, udah baca Quran, kayak dicium kayunya kan nggak ada.
Sekarang sudah ada mushaf, ada Al-Quran, ada kertasnya, mushafnya, udah baca Quran dicium, bagus. Nggak usah pakai dilarang-larang segala rupa. Jadi Pak, tentang sabar, kan ada orang marah tuh, katanya sabar itu kan ada batasnya, itu gimana tuh Pak? Iya, batasnya sabar itu adalah ketika dia udah nggak bisa sabar lagi, udah disolatin maksudnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kan ada pasbir kama sobaro ulul azmi, bersabarlah sebagaimana para nabi ulul azmi itu bersabar. Nabi Ayub berapa tahun sabar? Nabi Muhammad paling sabar berapa tahun? Nabi Muhammad sabar dari awal sampai akhir berapa tahun? Kalau dihitung-hitungnya dari lahir sampai meninggal 63 tahun. Sok sabar 63 tahun minimal segitulah, bisa nggak? Begitu. Itu tanda bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Selagi kita masih bisa hidup, masih bernapas, ya sabar. Karena harapan itu timbul dari kesabaran. Gitu, sabar. Sabar sambil marah-marah itu kan cara strategi aja. Bukan berarti ini gitu. Kalau marah-marah berarti tandanya nggak sabar. Nggak, jangan begitu. Sabar itu bukan berarti nggak marah loh. Nggak sholat, sabar biarin aja. Nggak dimarahin nggak apa, itu salah. Justru sabar aja sambil dimarahin. Sholat kamu dosa kalau nggak sholat. Nah begitu. Ibu nggak sabar nih. Nah, justru kerasnya itu sabarnya, bukan nyiksanya. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Orang sabar mah pasti banyak sabar, banyak syukur, banyak bismillah, banyak alhamdulillah. Yang terakhir, man nawar alahu lazimba, lahu orang yang tidak bisa hati-hati hidupnya, ya nggak punya derajat, nggak dapat derajat dari Allah. Karena yang akan diangkat derajat oleh Allah itu adalah orang yang waro. Maksudnya hati-hati dalam melangkah, bicaranya, ia berakhlak, hidup harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai nyakitin orang, ngelukain orang, gitu. Jadi abang ngomong begini bukan berarti udah baik akhlaknya, enggak. Abang merasa pun abang kan masih jelek, akhlaknya abang masih jelek. Tapi kalau ada yang bagus di sisi-sisi lain, tirulah yang baik. Belum dulu aja hafal Quran, dekat dengan Allah, masih mengatakan aku belum jadi orang baik, apalagi kita begitu. Kita masih belajar jadi orang baik. Jadi inilah berlomba-lomba jadi orang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai tiba di penghujung acara ini. Insyaallah mudah-mudahan nih teman-teman, doain abang mudah-mudahan Allah kasih kesehatan selalu, panjangkan umurnya sehingga bisa membimbing kita terus. Amin. Juga teman-teman yang mau lihat Asmaul Husna versi abang nih, adem banget. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Ali, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Bisa ngeliat nih ada linknya terus sini nih. Ya. Pojok sini ya. Pojoknya apa sini kan? Pokoknya ada linknya, ntar muncul di atas sini, diklik aja. Atau di bawahnya di deskripsi nanti ada. Ya, dilihat. Dan juga yang mau download silahkan di download, insya Allah bisa buat nemanin hari-hari teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang baik silahkan diambil, yang nggak baik jangan diambil. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan lain waktu bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.